Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pesona Indonesia. Halo sahabat turism, tentunya senang sekali kembali berjumpa dalam acara Pagar Alam Tourism on Podcast, persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam. Sahabat turism, kita tahu bahwa Kota Pagar Alam selain sebagai kota pariwisata, salah satu keunggulan Kota Pagar Alam sebagai sentra pertanian dan perkebunan. Bagaimana produksi kopi sayur mayur di Kota Pagar Alam ini menjadi produk unggulan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, momen yang istimewa sekali ya, kita akan berbincang banyak terkait dengan bagaimanakah prospek perkebunan di Kota Pagar Alam. Telah hadir bersama kita narasumber yang memang pakarnya, orang-orang ahlinya. Ada Pak Diki Herlambang ya, Pak Diki Herlambang. Kemudian ada juga Ketua MPIG Pak Boydi. Ya, mereka ini nanti kita akan berbincang banyak tentunya sahabat turism bagaimana sih prospek dan pengembangan sentra perkebunan dan terkhusus kopi di Kota Pagar Alam. Oke Pak Diki, selamat pagi, senang sekali Pak Diki bisa datang berkumpul bersama kita memberikan informasi kepada sahabat turism sekalian. Pak Diki dari Dinas Pertanian Pak ya. Pak Diki, kalau dari Dinas Pertanian karena kopi menjadi salah satu produk unggulan di Kota Pagar Alam. Bagaimana sih Pak produksi kopi di Kota Pagar Alam saat ini secara umumnya? Baik, terima kasih Pak Apis. Saya terangkan bahwa Kota Pagar Alam merupakan kota yang produksi kopi. Ada dua jenis Robusta dan Arabica. Ya. Untuk yang Robusta memang Kota Pagar Alam paling unggul dibanding dari kota dan kabupaten lainnya. Nah, yang sekarang yang lagi kita kembangkan kopi Arabica dari Kuning, yang memang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Pagar Alam pada saat mereka kunjungan di salah satu wilayah di tempat kita yang merupakan wilayah dataran tinggi dari 1000 sampai 1800 dpl. Lahirlah kopi yang dulu memang pernah sudah dikembangkan di Kota Pagar Alam. Kopi Arabica Raden Kuning. Kopi Arabica Raden Kuning. Nah, sejarahnya nanti sejarahnya nanti diterangkan situ. Bahwa memang benar pada tahun 1958 memang kita sudah mengembangkan kopi ini. Nah, tetapi perbedaan dari kopi Arabica Raden Kuning dengan Robusta tergantung masalah produksi. Nah, untuk produksi yang Arabica dengan Robusta itu jauh, tapi di segi harga lebih tinggi dari kopi Arabica Raden Kuning. Oh, selama ini Pagar Alam ini sentranya kopi Robusta Pak ya? Ya. Tapi ternyata ada produk yang udah lama, ternyata kualitasnya lebih bagus. Produk kopi Arabica tadi ya. Dan ternyata kopi Arabica ini akan diinisiasi oleh Bapak Wali Kota untuk dikembangkan. Betul. Memang ada kelebihan Pak kopi Arabica ini? Nah, pada saat Bapak Wali Kota menyampaikan bahwa kita ada kopi Arabica Raden Kuning, memang pernah banyak ada yang mengatakan bahwa ini ternyata mencaplok dari wilayah lain. Setelah itu kami dari Dinas Pertanian menurunkan tim dari BRIN untuk mengecek apakah memang benar kopi Arabica Raden Kuning ini memang milik kita Pagar Alam. Ternyata setelah dari BRIN Pak Dani, Dr. Dani datang ke Pagar Alam langsung ke Tanaman. Untuk yang Arabica Raden Kuning itu boleh dikatakan di Loka Timor, kalau di Garut di Lokatura. Nah, ternyata yang di Pagar Alam ada ciri khas tersendiri, baik dari buah, luas, lebar daun, tebal daun, termasuk tangkai buah. Itu beda dengan yang sudah dilepas di Garut. Sehingga untuk itu kita melalui Dinas Pertanian, ini harus kita jaga keabsahannya, kita jaga keabsahan dari kopi tersebut. Akhirnya kita bentuklah MPIG, Masyarakat Perlindungan Indeks Geografis Kopi Arabica Raden Kuning, dan di samping saya ada ketuanya. Nah, setelah berproses sampai saat ini kopi Arabica Raden Kuning sudah masuk di tahap DJKI. Nah, DJKI ini dalam rangka untuk mempublis bahwa kita akan mengeluarkan IG terhadap kopi Arabica Raden Kuning. Oke sahabat turism, ternyata informasi baru. Selama ini kita ini cenderung mengembangkan kopi Robusta. Ternyata di Kota Pagar Alam ada produk baru. Sudah lama tapi ternyata sangat potensial, yaitu kopi Arabica Raden Kuning. Oke, kita ke Pak Boydi dulu. Pak Boydi selaku Ketua MPIG Pak ya. Mungkin Bapak tahu bagaimana sih Pak sejarahnya
kopi Arabica Raden Kuning ini, Pak? Ya, terima kasih. Nah, kita kembali jelas ke masa lalu, masih di zaman Onderming Belanda. Iya. Memang Onderming Belanda dulu, Belanda itu membawa jenis-jenis pertanian di Kota Pagar Alam ini ada 3 jenis macam, 3 macam jenis hasil pertanian. Yang pertama kopi, Iya. yang dikembangkan di daerah Simpang Balengkaret, itu adalah kopi Arabica. Yang kedua perkebunan teh, yang dimana kita saksikan ada di kita. Yang ketiga kopi dari Pagar Alam yang diberi nama kopi Pasoma. Oh, dan baru kopi Pasoma, Pak ya? Iya. Kalau sekarang kan kopi Pasma, kopi Pasoma. Nah, menjelang mulai hasil panen raya di zaman dulu, menurut sejarah dan cerita, kopi Arabica itu terserang penyakit karat daun. Nah, pada akhirnya kebutuhan di luar negeri di Eropa itu selalu melonjak tinggi, makanya masalah kopi robusta. Iya. Dan kopi Arabica dikembangkan di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa akhirnya kopi tersebut menjadi kopi Yogyakarta di Belanda. Jadi menjadi kopi Yogyakarta. Nah, kembali ke Raden Kuning. Ini memang sudah ada sejak dari dulu, tapi tidak begitu dikembangkan karena buahnya itu sangat sedikit. Iya. Dan masyarakat kita menuntut hasil, bukan kualitas dari itu. Nah, setelah dipelajari sampai sekarang, kami selaku Ketua MPG Raden Kuning, pada dasarnya sejarah terbentuknya MPG itu tahun 2013 kami melepaskan atau mohon izin untuk mengelola hutan di kawasan kaki Gunung Biru. Iya. Yang kebetulan IOP-nya dikeluarkan tahun 2017. Nah, 2013, 14, nah di 2015 akhir kami mendapatkan kopi itu di daerah Kelurahan Burung Dina. Nah, ada 1 batang kopi memang sama, kami ambil dan kami kembangkan. Dan kami tanya, bapak tersebut mengembangkan itu sejak tahun 1958 kalau nggak salah. Nah, dia mengembangkan kopi itu. Nah, karena dia ini merasa nyaman dengan memproduk kopi itu, maka dipertahankan. Nah, disitulah kami meminta bibit dari kelompok kami kembangkan. Itu baru beberapa batang, ada kurang lebih sekitar 200 batangan, kami kembangkan. Dan itu dikomplain masih tetap bukan punya kita, kata yang mempunyai, kan? Seperti Yellow Timur sama Yellow Kaltura. Nah, akhirnya Dinas Perkebunan dan Pertanian mendampingi kami dan didatangkan brand tadi, diteliti, memang ada perbedaan. Untuk Raden Kuning ini, perbedaan yang nyata itu ada 4 item. Iya. Dari bentuk daun, ruas ranting, warna buah, sama tangkai. Nah, kalau Yellow Kaltura itu kuning kemasan. Kalau punya kita kuningnya itu agak kemerah-merahan. Nah, jadi berbentuk agak pink gitu kan, kuningnya itu. Dan alhamdulillah memang telah dilaksanakan. Sekarang sudah publikasi, telah dibawa di Puskesmas Koka. Setelah disampaikan oleh Dinas Perkebunan dan Pertanian pada kami, nilainya sangat tinggi. Yang produk pagar alam tadi? Iya, produk pagar alam. Iya. Kalau di daerah lain itu mungkin 8 sekian, kita lebih tinggi lagi. Kalau dari sisi ciri-cirinya Pak ya, mungkin sahabat turisme mau tahu sih, kita kan selama ini mengembangkan kopi yang merah Pak ya, ada petik merah dan sebagainya. Apa sih Pak yang membedakan ciri-cirinya bahwa kopi Raden Kuning ini lain dengan kopi kita yang selama ini sering beredar? Ya. Apa sih perbedaannya Pak? Yang pertama itu cita rasanya. Cita rasanya, iya. Cita rasanya sudah itu begitu kita mengonsumsinya, di situ dirasakan kalau kopi yang robusta, mereka banyak merasakan mual kan, seolah-olah asam lambung. Padahal enggak kan. Nah, kalau Raden Kuning itu sama Arabica yang lainnya hampir sama sebenarnya dengan Arabica yang lain. Tapi yang Raden Kuning ini mungkin ada keunggulan lebih. Nah, setelah saya mengkonsumsi itu, alhamdulillah memang nggak ada efek samping dan lain-lainnya. Misalnya setelah ngopi nggak mau tidur, nggak ada terasa panas. Tapi kalau dari segi warnanya memang berbeda Pak Diki ya. Kalau Raden Kuning dia warnanya kuning gitu ya. Oh, sahabat turisme, kalau ciri-ciri salah satunya adalah Raden Kuning itu warnanya kuning. Ya, matangnya kuning. Matang kuning. Matangnya kuning, bukan merah seperti ini. Belum masih cherry, manis. Oh, manis rasanya, iya. Tapi kalau dari segi pohonnya sama Pak ya pada dasarnya dengan kopi yang lain seperti itu. Berbeda dengan robusta. Kalau Arabica ini
batangnya lebih tinggi. Oh, lebih tinggi lagi. Kalau robusta agak seperti payung. Arabica dengan robusta kita bisa lihat dari hasil reproduksi. Kalau produksi itu lebih tinggi Robusta lebih banyak Pak ya produksinya. Tapi kalau di segi harga Lebih tinggi Arabica. Iya. Menyambung dari Pak Budi, memang setelah kita lakukan penelitian, kita lakukan melalui BRIN, dan alhamdulillah memang ada perbedaan-perbedaan dari yang sudah dilepas di Garut, dan ini memang benar-benar dari Kota Pagaralaman. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota memang benar bahwa kita ada produk unggulan yaitu namanya Arabica Raden Kuning. Kalau dari sektor dinas pertaniannya Pak ya, usaha apa sih Pak yang telah dikembangkan oleh dinas pertanian ya untuk memperkenalkan, mempromosikan bahwa kita punya produk yang istimewa seperti itu Pak? Kalau dinas pertanian pada saat ini satu, karena bahan bakunya masih kurang, kita mengembangkan. Sekarang mengembangkan lahan dulu, kita butuh lahan dalam artian untuk dikembangkan Arabica di wilayah HKM Kibu. Untuk tahun ini kita mengembangkan sebanyak 3 hektar. 3 hektar lahan khusus untuk ini tadi Pak ya, khusus untuk Raden Kuning. Raden Kuning. Terus setiap ini setelah kita melakukan mengirim sampel ke Pusat Koka, ternyata dari 3 sampel itu Raden Kuning paling tinggi se-Indonesia. Kualitasnya. Oh yang kami kirim yang Polwas. Sampelnya dikirim Pak ya. Ke Polwas, ke Pusat Koka Jember. Nilai Raden Kuning itu 87,6. Wow, 87 sahabat turisme. Kita rasa ini diakui oleh ini Pak ya, oleh Pusat Koka. Oh, bukan Semarang kita ya. Bukan Pusat Koka, sahabat turisme. Iya. Nasional dan internasional. Iya. Seluruh kopi ada semua di sana. Iya. Dan setelah kami konfirmasi Pak gimana hasilnya ini dengan Bu Yeni kan sih. Iya. Wah bagus Pak. Kalau bisa Raden Kuning ikutkan lomba internasional. Wow. Tantangan besar sekali untuk dinas pertanian. Bagaimana nanti kopi ini bisa go internasional. Tapi kalau saat ini Pak Boydi mungkin hasilnya belum terlalu maksimal Pak ya, masih sedikit ya Pak ya. Ini pengembangannya daerah mana sekarang Pak Diki yang di daerah Agung Lawangan dan daerah Ribat Candi. Tapi kita fokuskan dulu satu kawasan di Agung Lawangan di wilayah Pak Bui di HKM Kibo. Oh jadi ketinggian 1000 sampai 1800. Masih ke Pak Diki nanti kalau ternyata sebenarnya banyak petani Pagaralaman ini berminat Pak Diki untuk mengembangkan ini ya, bagaimana sih Pak solusi atau caranya mengatasinya? Paling tidak saat ini yang tergabung di NPIG kita libatkan semua karena deskripsi pertumbuhan dari Raden Kuning dari ketinggian 1000 sampai 1800. Tapi kalau di bawah itu mungkin kan ada kurang kualitasnya. Berarti yang punya wilayah 1000 sampai 1000 monggo silakan untuk masalah Arabica Raden Kuning. Pak Boydi, kira-kira bisa nggak bocoran harganya berapa sih Pak memang kalau kopi Raden Kuning ini? Kalau untuk Raden Kuning itu kalau dia berbentuk siri, pertama kita mulai keluarkan kemarin di kisaran harga 700.000 per kilogramnya. Oh beda jauh Pak ya dengan kopi kalau putih merah berapa Pak Diki? 120. Berapa kali lipat ya? Kalau sudah berbentuk bubuk itu di 1 juta ke atas. Wow, 1 juta per kilonya ya. Kalau kita mengembangkan ini bisa kaya ya. Baik, sekarang kita bicara Pak Boydi dengan peminatnya sih Pak. Apakah dengan kondisi harga yang tinggi ya, apakah pangsa pasarnya sudah banyak Pak? Pada dasarnya sampai sekarang itu kalau yang pesanan luar biasa, tapi kita kan ke hasil produksinya masih kurang. Memang peminatnya banyak. Oh sebenarnya peminatnya banyak Pak ya. Betul. Hasil produksi kurang karena belum terlalu banyak pengembangan tadi Pak Diki ya. Pengembangannya belum. Sekarang kan baru pengembangan. Oleh karena itu kita dari kelompok juga ingin mengembangkan. Untuk perkebunan kopi Raden Kuning ini kita buat lebih mendetailnya di kawasan di atas kebun teh di kaki Gunung Dempo. Kami mempunyai konsep itu kami bikin jadi daerah agroforestry, wisata agroforestry. Oh seperti itu Pak. Ya. Jadi akan menjadi tempat wisata hutan dan wisata perkebunan. Nah, kita nanti akan munculkan atau kita timbulkan wisata perkebunannya adalah perkebunan kopi Raden Kuning. Dan mungkin dari masyarakat nanti akan bisa
mempromosikan dan bisa membuat sejenis tempat ngopi dan ya gerai-gerai seperti gerai alam ini dan ya. Iya. karena di ketinggian 1.700 itu. Jadi bisa berkolaborasi dengan Ya. desa wisata Pak Diki ya, Dan bagaimana berkolaborasi dengan meningkatkan daya tarik wisata. Nanti ada agrowisata Pak, Ya. mengunjungi kebun kopi sambil menikmati kopi ya, semakin maju nantinya pagar alam. Pak Diki, kita tahu saat ini Pak ya, pada kenyataannya di lapangan banyak sekali anak muda Pak yang terlibat dalam proses produksi kopi ya, baik sebagai pelakunya, kemudian baristanya. Nah, bagaimana sih Pak memasukkan Raden Kuning ini ke anak muda sehingga mereka mampu juga mengembangkan Raden Kuning itu? Sampai saat ini kita sudah ada barista-barista yang benar-benar kita bina untuk mengembangkan yang Arabica Raden Kuning. Oh, seperti Di itu Agung ya. Lawangan itu sudah kita arahkan untuk mengelola yang Arabica Raden Raden Kuning, iya. Kalau yang Robusta memang sudah banyak kita. Penggiat kopi sudah banyak, barista sudah banyak. Nah, untuk khusus di Agung Lawangan termasuk yang di MPG, iya. kita arahkan untuk mengelola yang Arabica Raden Kuning tadi ya. Dan betul saya tambahkan memang benar pada saat ini memang permintaan dari luar untuk Arabica Raden Kuning tidak terpenuhi. Memang pada saat ini kami fokus untuk pengembangan lahan. Pengembangan lahan, produksi dulu Pak ya, Iya. produksi banyak-banyaknya gitu ya. Betul. Saya tertarik dengan Pak Diki tadi. Pak Diki katanya sudah berusaha untuk melegalkan Pak ya, melalui indikasi geografis seperti itu ya. Karena ada juga daerah lain yang hampir sama Pak ya. Iya. Sejauh mana sih Pak perkembangan bahwa ini nanti diakui haki Pak ya, atau oleh kementerian bahwa ini milik Pagar Alam. Sejauh mana progresnya Pak? Baik, setelah kita melakukan di lapangan melalui BRIN, kita bentuk IPIG, ketuanya Pak Bos, kita koordinasi ke Kemenkumham, iya. Itu sudah dilakukan Pak ya? Sudah dilakukan, iya. Dan sampai saat ini kita Sudah publis. lagi publis dan publisi selama 2 bulan dari 11 April sampai 11 Maret sampai 11 Mei. Nah, setelah 11 Mei tidak ada sanggahan dari luar, maka kita akan melakukan kunjungan tentatif di lokasi di lapangan bersama dengan tim dari DJKI untuk mengeluarkan sertifikat IG ya. IG Arabica Raden Kuning Pagar Alam. Dan kalau sudah keluar IG berarti tidak milik Pagar Alam Pak ya, tidak bisa lagi daerah lain mengakunya seperti itu. Kalau menjalin kerjasama Pak dengan Pak Boydi ya mungkin dengan teman-teman di luar ya untuk sosialisasi apa sudah ada Pak bercerita dengan teman di luar, hanya dengan orang-orang luar bahwa kita punya produk yang bagus seperti itu. Apakah sudah pernah bercerita, bersosialisasi? Kalau untuk dari sekali jalan, kita sudah mulai sosialisasi. Kebetulan kita ada beberapa teman dari NGO, dari Haki ya. Dan kebetulan dari Haki tersebut ada juga penggiat kopi. Mereka sudah mulai sekarang memasarkan itu kan. Dan memang permintaan luar biasa. Tapi sekarang kita belum bisa memenuhi kebutuhan mereka karena kita masih pengembangan. Karena saat sekarang kita baru bisa mengembangkan bibit. Kita kembangkan bibit dulu ya. Pak, misalnya lahan udah siap, bibit udah siap, nanti pengembangan. Produksinya berapa lama sih Pak? Berapa tahun biar dia bisa memproduksikan buah dan hasil? Kalau dikelola dengan cara bagus, mungkin di kisaran 2 tahun itu sudah mulai panen. Jadi kalau udah mulai banyak yang nanam hari ini, mungkin 2 tahun yang akan datang kira-kira pasarnya terpenuhi Pak Diki ya. Iya, karena peminatnya banyak tadi Pak ya. Kalau untuk saat ini Pak, kalau ada sahabat turisme yang ingin mencicipi kopi Raden Kuning dengan khas yang istimewa ini, bisa di mana Pak didapatkan? Ya, nanti kalau memang ada yang pingin, kita memang sudah siap dari sekretariat kelompok kita. Oh, sudah siap ya. Ya, kalau mau di mencicipi, HKM, misalkan Anda sahabat turisme yang penasaran sih. Ya. Iya. Kalau di gerai-gerai belum ada Pak ya? Kalau di gerai itu Di masih tempat oleh-oleh belum masuk ya. Kita fokus ke pengembangan bibit. Oh, iya. Kalau kita keluarkan ke gerai habis Ya. Nanti sahabat turisme nggak sempat lagi ya. Nah,
yang sudah kita sampaikan ke tamu-tamu Ya, yang tamu-tamu. report sudah Iya. dari DJKI, Mm-mm. dari yang namanya Kemenhan. Iya. dari PI itu sudah semua malam mereka minta terus ke kita, tapi saat ini kita stop dulu untuk pengembangan bibit. Tapi kalau produksinya Pak ya, kembali ke produksi itu sama Pak ya, setahun sekali seperti kopi biasa atau ada waktu-waktunya, setahun bisa berapa kali seperti itu? Memang ada perbedaan kalau sejenis Arabica itu hampir setiap bulan dia panen. Oh, setiap bulan panen. Ya, tapi jadi- ada pasca musimnya Oh. banyaknya, puncaknya ada. Mm-mm. Jadi hampir kalau dia mulai panen, hampir setiap bulan dia panen. Oh, bisa setiap bulan panen ternyata Ya. sahabat tourism. Jadi kalau panen nggak diambil seluruhnya seperti kopi biasa Pak ya, diambil yang udah tua, udah matang yang gitu sudah ya. masak. Iya, Nah, iya. Udah kuning. Karena Kemasan dah. perbedaan Arabica dengan Robusta. Kalau Arabica itu kalau begitu diambil tempat buahnya, dia nggak jadi timbul buah lagi. Oh, Ah, iya yang iya. Robusta. Dia mati ya, habis Pak ya. Habis. Nah kalau Arabica, begitu kita ambil buahnya, beberapa bulan dia keluar kembang lagi di situ. Itu, jadi dianya terus nih. Setahun itu bisa 10 kali panen. Iya. Itu yang Arabica. Tapi yang Arabica tadi ya. Tapi jumlahnya dikit. Iya. Beda dengan yang Robusta. Gitu. Sehingga ini menjadi tantangan sebenarnya bagi Pak Diki ya. Pak Diki, masyarakat kita mindsetnya sih sebenarnya bagaimana menghasilkan sebanyak-banyaknya Pak ya. Betul. Sebenarnya Arabica tadi kualitasnya yang istimewa, Iya. harganya yang tinggi. Bagaimana nanti Pak Diki kira-kira meyakinkan masyarakat Pak bahwa sebenarnya kalau kita Arabica kita akan mendapatkan kualitas yang bagus, harga yang tinggi. Bagaimana sih Pak mengubah mindset masyarakat biar dia mau nanti menanam Arabica Raden Kuning? Ya. Memang benar apa yang dikatakan Pak Apis bahwa memang mindset kita ini kan tiru kalau Iya. tiru Nas. Tapi untuk yang Arabica ini, kalau yang di ketinggian 1000 sampai 1800 kita mengarahkan untuk tanaman Arabica. Salah satu karena sudah ada pabrikannya di Kancidiwe itu. Itu cherry itu malah. Mereka beli cherry yang Arabica itu. Ya sudah kerjasama. Sudah kerjasama dengan kelompok MPIG. Itu cherry-nya berapa? 14.000 ya per kilo. 14.000 sekarang. Sekarang yang di Kertariwa itu. Cherry itu yang masih kecil-kecil Mas, ya? Begitu ngambil, Ngambil habis belum dipetik, timbang, jual. Oh, Itu yang Arabica itu yang biasa. cherry ya. berapa ton mereka kekurangan itu khusus untuk Arabica. Nah, tapi kalau dia di bawah ketinggian di bawah 1000, kita fokuskan ke Robusta. Robusta Tapi untuk di atas 1000, ketinggian 1000, ya kita arahkan ke Arabica. Nah sekarang pemasaran masyarakat sudah tahu, Sudah banyak tahu. masyarakat, apalagi yang dari kelompok MPED. bisa masarkan sendiri Pak ya. Iya, sudah tahu. Malah mereka punya link sendiri. Gitu. Kalau dari IMPIG Pak, sudah berapa banyak sih Pak komunitasnya atau teman-temannya yang mulai mencoba menanam? Kalau untuk Raden Kuning pada dasarnya hampir semua sudah tanam. Nah, tapi belum panen kan. Nah, kembali tadi Pak Apis bilang untuk merubah mindset pola pikir masyarakat. Iya. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya pagar alam ini tidak ada yang mau ingin jadi pion. Benar. Nah, Jadi jadi mau pemula. mulai Pak ya. Karena dia nggak Iya. mau menjadi tumbal atau jadi Iya. rugi. Ya. Heeh. Oleh karena itu dengan dorongan Pemkot, kami selaku ketua kelompok juga ketua MPG mengajak mereka. Iya. Kebetulan kita akan pola pikir masyarakat kita adalah Pak Tiru saya. Apabila ini sudah berhasil, mereka nggak disuruh akan mengembangkan sendiri. Nah, contoh kemarin jeruk. Nah, begitu Pak Sidarhan nanam jeruk berhasil, Ikut nanam semua. 60% masyarakat pagar alam tanam jeruk. Iya. Begitu jeruknya mulai Pak Sidarhan hancur juga kan, habis sekarang kan. Nah, sekarang kita mengembangkan Raden Kuning. Kami yakin, memang masyarakat itu adalah menuntut hasil yang lebih banyak. Tapi dia tidak pernah berpikir menuntut harga itu Harga berapa. yang lebih tinggi ya Pak ya. Nah, sekarang kita rubah pola pikir mereka. Dengan tidak begitu besar mengeluarkan tenaga, tidak begitu capek, tapi hasilnya sama dengan yang hasil produksi yang banyak tadi. Misalnya Robusta 1 ton, dia cukup mengelola Raden Kuning 100 kilo, kira-kira gitu. Nah, bayangkan Pak, tenaga kita efektifnya dari 1 ton ke 100 kilo itu sangat beda itu Dari kan. segi tenaga Pak Dari, ya. Iya. dari tenaga aja, dari Tenaga, energinya aja. Nah, itu. Dan biaya operasionalnya pun akan lebih kecil. Nah, apabila ini sudah dilihat nanti, kami yakin betul masyarakat akan berubah.
Kalau dari segi tadi seperti Pak ya, selain itu kalau mau mengubah dari robusta ke arabica, apakah ada syarat-syarat tertentu dari segi lahan, cuaca, atau dari segi ketinggian tadi seperti itu Pak? Iya ada. Mm-mm. Nah, itu kan minimal ketinggian untuk arabica itu di 1000 mPdPL. Di atas 1000 Pak ya? Iya. Berarti harus daerah yang lebih tinggi Yang ya? di bawah itu kami tidak yakin. Mungkin tumbuh tapi tidak bertahan lama. Karena saya tanam itu di dekat rumah itu ketinggian 980-an. Dia umur 4 tahun kopinya mulai mati. Jadi ketahanan. Karena perbedaan arabica dengan robusta ini, kalau arabica itu mempunyai perakarannya, pengelolaannya hampir sama dengan tanaman hortikultura. Kalau robusta dia robot. Jadi pengakarannya lebih banyak. Pak Boydi, kalau saat ini sih Pak, bagaimana Pak Boydi mengamati di masyarakat? Apakah masyarakat ada yang penolakan dari masyarakat sih, istilahnya sudahlah nggak usah terlalu ini, atau masyarakat mendukung Pak dengan pengembangan arabica Raden Kuning ini? Masyarakat ini ya pro dan kontra lah kan. Tetapi untuk masyarakat MPG-nya yang kita rangkum semuanya kepinginan mendukung. Itu sekarang kita belum bisa molo-molo kasih banyak. Kita baru mengondisikan untuk sekarang ada sekitar 26 orang dari masyarakat MPG untuk mengembangkan. Untuk menjadi pion tadi Pak ya, nanti yakin masyarakat akan ikut Ya, serta dari juga kalau 26 orang sudah ini. sukses tadi. Iya. Kalau mereka tanam 1 hektar, berarti kan 26 hektar. Nah ini akan dari situ akan menjadi pion untuk percontohan yang siap rugi. Nah gitu. Iya. Tapi masyarakat ini memang kita pilih yang terpilih kan. Dari kelompok anggota kita itu sebenarnya kelompok tani saya itu kurang lebih masyarakatnya 200-an kakak. Yang ini ya. Ya, yang di bawah saya. Nah, tapi sekarang kita sortir ada sekitar 26 orang untuk mengembangkan ini yang siap berkorban sebagai pion tadi. Pak Diki, sebenarnya sih Pak, kita kembali ke awal lagi Pak. Apa sih Pak yang menjadi ciri khas atau khasiat, kelebihan keunggulan tersendiri di kopi arabica Raden Kuning ini Pak? Kalau kopi arabica Raden Kuning ini di cherry-nya itu manis. Manis. Warna kuning, coba dicicip itu manis. Itu kedua, kalau biasanya kalau masyarakat pengopi ini kan biasanya kalau sering mengopi kan asam lambung. Iya. Tapi setelah saya coba untuk yang di arabica Raden Kuning tidak ada pengaruh di asam lambung. Oh seperti itu. Terus kalau di cita rasa untuk arabica Raden Kuning itu mengenah yang rasa keasamannya karena ketika curah hujan tidak tinggi, pH tanah kita memenuhi, terus kanopinya juga. Jadi bagi peminat kopi udah tahu sendiri dia ya bagaimana sih kayaknya dari segi lidahnya ya mengetahui bahwa ini berkhasiat gitu ya, maksudnya berkualitas tinggi Pak ya. Yang jelas orang-orang yang pernah kita kasih ini pasti minta kembali. Itu. Jadi kebanyakan sahabat turism yang udah mencicipi kopi arabica Raden Kuning ini minta kembali. Kalau cara penyajiannya Pak sama saja seperti biasa. Sama. Cara penyajiannya sama saja sahabat turism. Jadi kalau udah mencicipi dia rata-rata orang ketagihan Pak ya untuk ikut kembali. Jadi sebenarnya sahabat turism potensial sekali kalau Pak Garlam ini mengembangkan kopi arabica Raden Kuning. Mungkin terakhir ke Pak Boydi ya. Pak Boydi, apa sih Pak yang menjadi tantangan kira-kira ke depannya untuk pengembangan kopi arabica Raden Kuning ini? Ya, tantangan untuk pengembangan kopi arabica Raden Kuning ini hampir sama dengan arabica yang biasa. Karena pengelolaannya ini kalau menjelang di umur 4 tahun ini ada saya lupa nama penyakitnya tapi bisa mati pucuk. Oh gitu. Nah, mati pucuk. Tapi kemarin dengan Dr. Pak Dani, saya sudah minta saran untuk bagaimana pencegahan kan. Iya. Nah itu pencegahan untuk dengan umurnya yang lebih singkat. Karena kopi arabica ini beda dengan robusta. Itu yang pertama. Jadi kendalanya. Yang kedua untuk masyarakat merubah mindset pola pikirnya sebagai tantangan. Iya. Masyarakat ini tidak begitu peduli dikarenakan buahnya ini kan nggak seperti robusta, buahnya kan dikit, tapi terus sebenarnya kan. Nah tapi dengan kita menjadi pion nanti masyarakat akan melihat nanti. Nah, dalam 1 tahun dalam 1 hektar bisa menghasilkan berapa? Nanti akan mendapatkan perbedaan dari robusta. Sekarang kita ajak petani-petani milenial itu bagaimana petani yang
Modern Pak ya. Modern. Yang ini. Ya. Ada nggak Pak kekhawatiran nantinya turun harga ya, penurunan harga karena produksi udah banyak, hasil udah banyak, harganya turun. Ada nggak kekhawatiran seperti itu? Kalau untuk kopi Arabica, kami tidak ada untuk khawatir masalah turun harga. Karena perbedaan gini, masyarakat ini yang membutuhkan kopi Arabica itu 80% kalau kita presentasikan. Tapi yang menanam cuma 20%. Iya, ya tetap akan tinggi ya Pak ya, karena Kalau penggunanya ya, banyak. Iya. kalau kopi Robusta yang menanam 80%, yang membutuhkan hanya 20%. Oleh karena itu ada kesenjangan harga. Sesudah itu kopi Arabica nggak bisa ditanam di sembarang tempat. Iya, iya. Nah, ada struktur tanah dan ketinggiannya. Khususnya untuk Sumatera Selatan itu ada yang dikembangkan itu baru hanya di daerah Semendo, gitu ya. Sudah itu pagar alam. Baru itu. Seperti Kabupaten Lahar nggak bisa mengembangkan itu. Karena ketinggian tadi Pak ya. Kurang. Bengkulu mungkin ada beberapa titik yang bisa mengembangkan itu. Oh, jadi kemungkinan besar tidak semua orang bisa Pak ya, Betul. sehingga akan tetap terjaga Iya. dari kualitasnya, Dari kuantitasnya, insya Allah tidak akan turun harga seperti Iya, itu Pak ya. betul. Oke, kembali ke Pak Diki terakhir Pak Diki. Pak Diki, kira-kira Pak apa sih yang akan ada jaminan nggak maksudnya dari pemerintah untuk mendukung kalau masyarakat ingin mengembangkan Raden Kuning ini seperti itu Pak? Baik, untuk kami Dinas Pertanian menyarankan untuk wilayah yang ketinggian di atas 1000 sampai 1800, mari kita kembangkan kopi Arabica Raden Kuning. Karena kami sudah kita sudah melakukan penelitian, cita rasanya tinggi dan cita rasa tinggi, nilai cita rasanya dari 87,67 itu sangat tinggi sekali. Dan setelah kita sampaikan cita rasa di Puskesmas, ini pasti disampaikan ke seluruh Indonesia. Itu satu. Kedua, mutunya kelas 1 ini dengan kadar air 11 sampai 12%. Itu kelas 1 itu namanya Arabica Kuning. Dengan cita rasa 87,67 dan mutu kelas 1, ayo kita Yakinlah Pak ya. Yakinlah kita kembangkan ini. Karena yang dikembangkan di tempat-tempat lain itu untuk yang di wilayah Kebumen itu 82 dan 83. Sementara kita 87,63. 87 itu nanti akan diketahui oleh seluruh orang, bahkan internasional sahabat turisme. Seluruhnya pasti disampaikan. Pasti orang akan penasaran sih bagaimana sih cita rasa kopi dengan nilai 87. Karena pada saat ini Iya. nilai dari kita yang terakhir 87,70 atau cuma 67, ini sudah ada yang nelpon. Mau berminat ya. Sudah ada yang nelpon dengan kami, Pak, bisa nggak kami lihat wilayah untuk pengembangan Arabica Kuning? Ini dari luar yang orang-orang yang memang benar-benar peminat kopi Arabica itu. Jadi nilainya paling tinggi se-Indonesia sahabat turisme saat ini, dan ini pasti akan dilirik oleh seluruh penikmat kopi. Mudah-mudahan nanti akan banyak orang yang datang Pak ya. Jangan lupa sahabat turisme, jangan ketinggalan. Nanti kalau mau menikmatinya silakan bisa ke Pak Boydi. Kalau mau mengetahui lebih banyak, bercerita bisa juga ke Pak Diki. Oke sahabat turisme, tentunya senang sekali ya. Namun terakhir sekali closing statement Pak Boydi, apa sih Pak harapan Pak Boydi kepada pemerintah Pak untuk pengembangan kopi Raden Kuning ini? Nah, harapan kami selaku masyarakat, salah satunya karena pagar alam ini akan menjadi sentral wisata. Oleh karena itu kami ingin menciptakan magnet. Iya. Daya tarik untuk wisatawan untuk datang ke pagar alam. Salah satu magnetnya adalah kopi Raden Kuning tadi. Oleh karena itu kita jadikan daerah perkebunan nanti adalah agrowisata 94 kopi Arabica Raden Kuning. Jadi selain untuk memproduksi kopi Arabica, bisa juga sebagai tempat wisata yang akan menarik wisatawan ke Kota Pagarlam. Kalau Pak Diki ada tidak Pak Diki closing statement terakhir yang mau disampaikan kepada sahabat turisme sekalian? Dengan nilai cita rasa yang tinggi yang dikeluarkan oleh Puslit Koka Jember, ayo mari kita kembangkan kopi Arabica Raden Kuning di Kota Pagarlam dengan catatan ketinggian lahan kita di atas 1000 sampai 1800. Insya Allah
ini akan membuat Kota Pagar menjadi sejahtera. Terima kasih. Baik sahabat turism, kalian bisa menikmati lagi kopi Raden Kuning, bisa juga mengembangkan kopi Raden Kuning yang di Kota Pagarlam yang punya lahan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, dan yakinlah bahwa akan sukses Pak Dikia karena tidak semua orang bisa melakukan atau mengembangkan kopi Raden Kuning tersebut. Terima kasih Pak Diki, senang sekali, Pak Boydi senang sekali tentunya kita dapat berbincang-bincang banyak, memberikan informasi kepada seluruh sahabat turism sekalian. Senang sekali sahabat turism, tentunya kita akan bertemu lagi dalam acara podcast Pagarlam Tourism dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.